Pak Jokowi nggak jadi masuk PSI. Buru-buru Anies Baswedan kode Ahok buat 2029. Loh. Yang kemarin masih ragu-ragu dan sembunyi sekarang sudah terang-terangan nih bahas 2029. Waduh, Pak Anies. Semangat ya Pak. Jadi presiden seumur hidup pun sebetulnya boleh-boleh aja Pak. Boleh. Capres saja tapi ya. Kalau jadi presidennya nggak tahu ya ada yang milih apa enggak. 3 dari mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Kan nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Bang Wir, sebelum pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan malam hari ini, saya ingin ajak untuk mengingatkan lagi kita semua. Ada pernyataan dari Bang Saroni. Betul, yang tadi kita bilang ya. Nah, itu dia. Oke. Kita keluarkan quote ini agar bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa juga gitu. Kita keluarkan quote dari Bang Saroni ini. Jadi Bang Saroni ini mengatakan di media sosialnya ya, Ho, ya, yang berbunyi kurang lebih, saya sebagai adik, katanya begitu. Saya sebagai adik. Nah, kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY. Oke. Ya, hidup tenang, menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga melihatnya. Oke. Nah, sebagai saran dan masukan, berilah urusan politik bagi anak dan mantu yang saat ini sedang bertugas. Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu mengawasi anak dan menantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insya Allah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan. Jadi waktunya sudah harus penerusnya nih yang melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita mengundang Bang Andi, Bang Wirawan, dari quote ini, dari pernyataan Bang Saroni ini. Kenapa masih harus lagi terjun ke politik sih? Pak SBY aja udah bisa hidup ya Bang Andi ya, hidup tenang gitu. Kenapa sih Bang? Ya baik, terima kasih Bang Arif. Oh, jadi gini teman-teman ya. Jadi gini nih, perkataan Mas Kaisang yang kemudian tadi mengingatkan kita sama beberapa waktu yang lalu sempat rame dugaan-dugaan nih Pak Jokowi ini bakal kemana. Dan sebetulnya kalau kita coba telaah lagi, Pak Jokowi itu dari waktu tidak bersama dengan PDIP sampai detik ini pun tidak pernah mengatakan akan kemana. Bahkan termasuk ke PSI. Informasi mengenai Pak Jokowi bakal jadi ketum, Pak Jokowi bakal begini begitu, itu kan narasi dari orang-orang. Termakan omongan dari orang-orang yang suka menarasikan yang enggak soal Pak Jokowi. Dan sekarang apa yang jadi pilihannya Pak Jokowi pulang ke Solo waktu itu ternyata memang benar. Buktinya apa? Pak Jokowi tidak maju menjadi calon ketumnya PSI yang mana itu sempat digembar-gemborkan oleh orang-orang. Sempat sampai kena sindiran juga, udah Pak Jokowi hidup tenang aja deh, gak usah di politik lagi. Loh, itu ternyata memang menjadi pilihannya Pak Jokowi. Tapi sebelum Pak Jokowi memberitahu ke banyak orang tuh sudah banyak yang berspekulasi, oh Pak Jokowi pasti bakal maju lagi nih, jadi ketum partai, merebut partai dan lain sebagainya. Itu kan narasi dari orang-orang. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok gitu. Satu kata buat Pak Ahok. Sahabat. Pak Ahok merasa sebagai sahabatnya Pak Anies? Kenal Pak Anies itu di Metro TV loh lama. Waktu ada program, saya waktu itu bupati. Kita ada program untuk anti korupsi waktu itu dengan nama. Nah saya bupati datang wawancara pertama kali saya kenal Pak Anies waktu itu. Terus ya itulah jadi sering kontak itu. Pak Ahok ke Pak Anies dong, satu kata. Capres. Capres. Ini menarik ya. Capres 2024 apa 2029? Boleh-boleh aja. Pak Anies jadi capres boleh. Seumur hidup jadi capres boleh.
Tapi kalau perkara nanti jadi presiden apa enggak ya kita lihatlah ya, apakah Pak Anies akan tetap punya panggung di situ atau sebaliknya. Dan ini menariknya lagi, kalau kita melihat sosoknya Pak Anies dan Pak Ahok, ini kan sudah kelihatannya akur. Gak kebayang aja gitu loh, waktu Pak Ahok ini pernah mengatakan sakit hati karena perkataannya Pak Anies soal yang waktu di Jakarta itu, ya kan. Sekarang kok mendadak nih secara terang-terangan ngebahas soal perpilpresan gitu. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di Padang, kan itu bukan jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Ini siapa nih? Ada pendukungnya Abah nih ya, yang pernah mengatakan katanya mau pindah agama gitu. Gimana? Ini Pak Prabowo yang jadi presiden. Saya mau melihat kabar dari masnya ini, kira-kira gimana ya sekarang kabar orang ini gitu. Tidak cuma saya saja yang tanya. Ini ada para netizen yang juga mempertanyakan ini kabarnya gimana ya masnya ya gitu. Ya tergantung Pak Jokowi saja. Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di rumah yang mana. Kalau mau di PSI ya monggo. Kalau mau masuk Golkar ya kita itu stelsel aktif, ya tentu Pak Jokowi mesti berkomunikasi pada kita karena keanggotaan partai itu stelsel aktif bukan stelsel pasif. Tidak semua orang yang warga negara Indonesia terus semuanya harus Golkar, kan enggak. Jadi karena stelsel aktif ya Pak Jokowi meski berkomunikasi dengan kita membuka pintu. Karena kenapa kita membuka pintu? Karena kita tidak membeda-bedakan satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kita nggak bisa terus ngomong, wah nggak ada pintu buat Pak Jokowi loh. Rakyat biasa saja, RT saja kita terima, apalagi mantan presiden. Pasti pintu kita terbuka. Tetapi apakah Pak Jokowi pasti masuk Golkar? Enggak juga, karena tergantung dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mau berlabuh di partai yang Jokowi justru lebih tinggi dari interaksinya, justru lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Interaksinya mencapai 58 miliar, bukan juta itu. Miliar? Oh iya. Saya memang kalau menyangkut angka agak kabur nih, ternyata 58 miliar. Luar biasa. Silakan Mas. Ya, itu artinya isu tentang Pak Jokowi ini memang menarik sekali untuk publik. Orang kalau kita lihat interaksi yang paling tinggi itu memang di Twitter, dan kalau dilihat juga di bedah, interaksi di Twitter itu isinya adalah mention. Artinya orang banyak sekali yang menyampaikan opininya, menyampaikan versi kebenarannya, kalau tadi disambungkan dengan itu, di media sosial. Jadi orang sudah punya narasi sendiri, sudah punya anggapan sendiri, sudah punya. Dan mereka mention. Siapa yang di-mention? Pak Jokowi kah atau pihak-pihak yang banyak ya, Pak Jokowi, lalu Roy Suryo, lalu Rismon, Barreskrim Polri, lalu juga KPU, banyak sekali yang di-mention. Jadi interaksinya tinggi dan antusiasme publik pada persoalan ini sangat tinggi. Kita lihat sebentar, soal interaksi itu lebih karena sosok Jokowinya atau karena isunya menurut Anda? Saya kira kalau isunya saja, ijazah palsu, kan ada kemarin ada sidang ijazah palsu soal Pak Jokowi. Harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Berarti lebih karena bobot sosoknya. Luar biasa. Magnitud Pak Jokowi untuk menjadi media darling, media sosial darling gitu ya, itu masih tinggi. Jangan saya kira Pak Prabowo akan menggantikan perbincangan sehari-hari tentang pemerintahan. Ternyata Pak Jokowi justru lebih tinggi interaksinya, justru lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Dan faktanya teman-teman, kalau tadi Pak Jokowi sudah diumumkan melalui Mas Kaisang ya, kalau Pak Jokowi dipastikan tidak akan maju, fakta bahwa Pak Jokowi ini diincar banyak partai, itu sudah menjadi fakta yang kita tidak lagi terkejut mendengar fakta itu. Sejak Pak Jokowi purna tugas, banyak partai yang berbondong-bondong pengen Pak Jokowi masuk di dalam tubuh partai di dalam keluarga partai tersebut. Salah satunya yaitu PSI, dan ada lagi Golkar yang juga sangat membuka pintu semisalkan Pak Jokowi ini mau bergabung bersama dengan Golkar. Nah, menariknya lagi, wajar kalau partai-partai ini sampai detik ini masih mengharapkan Pak Jokowi. Kenapa?
Karena Pak Jokowi ini masih sampai detik ini masih jadi sorotan publik luas. Banyak masyarakat yang sampai detik ini masih membicarakan soal Pak Joko Widodo meskipun Pak Jokowi bukan lagi presiden. Kalau ada sebutan kalau Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak, Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Kalau ada sebutan kalau Pak Jokowi itu... Apa yang dikatakan oleh Bung Adi ini menarik ya teman-teman, menjadi bukti kalau dari mulai banyak partai yang menginginkan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi yang sampai detik ini masih belum mengumumkan dirinya akankah berlabuh ke partai atau tidak gitu ya. Itu masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Yang jelas kalau PSI sudah tadi diumumkan tidak, kemudian yang menariknya ibarat kata sampai detik ini Pak Jokowi masih jadi bahan perbincangan banyak orang. Kemudian ini menjadi bukti juga kalau Pak Jokowi itu ibaratnya ngalahin partai-partai, lebih kuat dari partai-partai. Pesonanya Pak Jokowi itu teman-teman. Bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden itu butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun. Dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan ya, tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai orang politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap dianggap mastermind dari semua presiden besar kan. Ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Oh, kalau tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal tadi teman-teman, kemudian ini ada juga diakui oleh salah satu politisi dari P3 yang juga mengakui kehebatannya Pak Jokowi. Ini sekaligus menjadi bukti kalau ternyata memang Pak Jokowi ini pesonanya luar biasa. Bahkan sampai ibarat kata ya sama seperti yang tadi sudah aku sebutkan, ibarat kata itu udah partai itu udah kalah sama pesonanya Pak Joko Widodo. Masih diperbincangkan sama detik ini meskipun bukan lagi presiden. Terus kemudian masih jadi apa ya, ibaratnya kayak jadi sorotan untuk partai-partai lain gitu ya. Pengen Pak Jokowi masuk ke partainya. Kemudian tapi menariknya lagi ketika partai lain itu seperti itu pandangannya luar biasa kepada Pak Jokowi, justru hal sebaliknya ini dimiliki oleh PDIP, yaitu menilai Pak Jokowi itu yang enggak ya, menilai Pak Jokowi itu tidak lebih besar dari PDIP dan lain sebagainya, seolah menganggap Pak Jokowi ini kecil dan lain sebagainya seperti itu. Padahal faktanya PDIP tidak besar tanpa Pak Jokowi juga. Ada andilnya Pak Jokowi di dalam PDIP. Jadi kalau mungkin beberapa waktu yang lalu ada kesan bahwa misalnya Pak Prabowo ini masih dalam bayang-bayang, masih dikendalikan kanan kiri. Salah betul Pak. Pak Prabowo itu cukup powerful dan punya segala-galanya. Dan tentu saja tidak bisa didikte. Prabowo itu kan triple majority, ketua umum partai. Dukungan penuh di parlemen, dan yang paling penting pergaulan internasionalnya cukup luar biasa, termasuk dukungan politiknya dari berbagai kalangan di Indonesia. Lalu apa yang kemudian membuat ada pihak lain di luar Pak Prabowo merasa lebih besar dan bisa mengendalikan Prabowo? Menurut saya nonsen, itu karangan aja itu, dan halusinasi, nggak mungkin. Karenanya ini yang saya kira dalam sistem presidensialisme nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan presiden Pak. Bahkan sekalipun parlemen takut parlemen sama presiden. Kalau kebijakan-kebijakannya ditolak oleh presiden, anggarannya tidak disetujui, parlemen bisa tidak berbuat apa-apa, bos. Itu logika sistem presidensialisme, bukan hanya di Indonesia. Oh, ini menarik teman-teman. Kalau tadi saya bilang pesonanya Pak Jokowi ini kan masih dilirik sebegitu luar biasanya oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, yang kemudian jadi narasi oleh sebagian orang itu menilai
oh Pak Prabowo ini bakal dikendalikan oleh Pak Jokowi. Jangan salah. Kalau Anda ini, kamu yang menilai hal itu, berarti kamu belum mengenal Pak Prabowo Subianto. Bayangin, seorang Pak Prabowo Subianto. Gak bisa gitu loh, gak bisa kalau Pak Prabowo ini dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan ini yang kalau kalian pernah melihat statementnya Pak Prabowo Subianto di beberapa kali event gitu ya, entah itu nasional seperti itu ataupun dengan pertemuan dengan para menterinya, Pak Prabowo terang-terangan mengatakan kebingungannya gitu ketika kenapa ya ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi kok pandangannya pada negatif semuanya, tapi ketika saya bertemu dengan presiden sebelumnya kayak Ibu Mega ataupun Pak SBY itu nggak ada tuh yang mikir negatif gitu. Ini juga jadi pertanyaan saya, kenapa ketika Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi banyak narasi berkeliaran seperti contoh Pak Prabowo dikendalikan Pak Jokowi yang meminta Pak Prabowo begini. Kok kayak kamu menganggap enteng Pak Prabowo kah? Ya ampun, gak bisa dong seperti itu. Ya gak sih teman-teman? Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.